Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini kita akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 4 dengan judul Teorema-Teorema Limit Barisan. Yang pertama ada definisi teorema limit barisan. Barisan bilangan real X sama dengan Xn dikatakan terbatas bila terdapat bilangan real M positif, sehingga mutlak Xn kurang dari M untuk setiap n elemen n. Jadi barisan X sama dengan Xn terbatas jika dan hanya jika himpunan Xn di mana n elemen n terbatas di R. Contoh barisan terbatas X sama dengan 1/2 pangkat N. Terbatas karena terdapat M sama dengan 1, sehingga 1/2 pangkat N kurang dari 1 untuk setiap N elemen N. Teorema limit barisan. Yang pertama, teorema 1. Barisan bilangan real yang konvergen adalah barisan terbatas. Buktinya, X sama dengan Xn merupakan barisan konvergen. Artinya, jika diambil epsilon sama dengan 1, maka akan diperoleh K1 elemen N. Sedemikian sehingga untuk setiap N lebih dari atau sama dengan K1, berlaku mutlak Xn dikurangi mutlak X kurang dari 1. Menggunakan akibat kesamaan segitiga, maka mutlak Xn kurang dari mutlak X maka mutlak Xn kurang dari dikurangi mutlak X kurang dari 1 atau mutlak Xn kurang dari mutlak X ditambah 1 untuk semua N lebih dari atau sama dengan K. Jika kita tetapkan M sama dengan supremum X1, X2, X3 sampai X-1, mutlak X ditambah 1, maka mutlak Xn kurang dari atau sama dengan M untuk setiap N elemen N. Jadi terbukti bahwa X sama dengan Xn terbatas. Nah, untuk selanjutnya yaitu teorema kedua. Jika X sama dengan Xn dan Y sama dengan Yn merupakan barisan-barisan bilangan real yang masing-masing konvergen ke X dan Y, C elemen bilangan real. Maka kita akan memperoleh barisan-barisan yang pertama yaitu X ditambah Y konvergen ke X sama dengan Y. Yang kedua, X besar dikali Y besar konvergen ke XY. Yang ketiga, C dikali X besar konvergen ke CX. Untuk pembuktian yang pertama, yaitu X besar ditambah Y besar konvergen ke X ditambah Y. Ambil sebarang epsilon positif karena X sama dengan Xn konvergen ke X, maka terdapat N0 elemen N sedemikian hingga untuk setiap N lebih dari atau sama dengan N0 berlaku mutlak Xn dikurangi X kurang dari epsilon per 2. Karena Y besar sama dengan Yn konvergen ke Y, maka terdapat N1 elemen N sedemikian hingga untuk setiap N lebih dari atau sama dengan N1 berlaku mutlak Yn dikurangi Y kurang dari epsilon per 2. Kita pilih N2 sama dengan supremum N0, N1. Maka akibatnya N lebih dari atau sama dengan N2 berlaku mutlak Xn ditambah Yn dikurangi X kurangi Y sama dengan mutlak Xn dikurangi X ditambah Yn dikurangi Y kurang dari atau sama dengan mutlak Xn dikurangi X ditambah mutlak Yn dikurangi Y
kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan Bentar. epsilon. Hilang. 3. Yo. Karena berlaku untuk sebarang epsilon positif, maka xn ditambah yn konvergen ke x ditambah y. Untuk teorema kedua, yang kedua akan ditunjukkan x y sama dengan xn yn konvergen ke xy. Untuk menunjukkan barisan xy sama dengan xn yn konvergen ke xy, harus ditunjukkan bahwa untuk setiap epsilon positif terdapat k elemen n sedemikian hingga untuk setiap n lebih dari sama dengan k berlaku mutlak xn yn kurang xy kurang dari epsilon. Diketahui mutlak xn yn kurang xy sama dengan mutlak xn yn dikurang xny ditambah xny dikurang xy kurang dari sama dengan mutlak xn yn dikurang xny ditambah mutlak xny dikurang xy sama dengan mutlak xn dikali mutlak yn dikurangi y ditambah mutlak xn dikurangi x dikali mutlak y. Karena xn konvergen ke x, maka xn terbatas sehingga M1 lebih dari 0 sedemikian hingga mutlak xn kurang dari sama dengan M1 untuk setiap n elemen bilangan n elemen n. Misalkan M1 sama dengan supremum M mutlak Y diambil sebarang epsilon positif karena xn konvergen ke x. Maka terdapat K1 elemen n sedemikian hingga untuk setiap n lebih dari sama dengan K1 berlaku mutlak xn dikurangi x kurang dari epsilon per 2m. Karena yn konvergen ke y, maka terdapat n lebih dari sama dengan K1 berlaku mutlak xn dikurangi x kurang dari epsilon karena yn konvergen ke y, maka terdapat K2 elemen n sedemikian sehingga untuk setiap n lebih dari sama dengan K2 berlaku mutlak yn dikurangi y kurang dari epsilon per 2m. Misalkan K sama dengan supremum K1, K2, maka untuk setiap n lebih dari sama dengan K berlaku mutlak xn yn dikurangi xy kurang dari sama dengan mutlak xn kali mutlak yn dikurangi y ditambah mutlak xn dikurang x dikali mutlak y kurang dari m dikali epsilon per 2m ditambah epsilon per 2m dikali m sama dengan epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan mutlak xn dikali yn dikurangi xy. Jadi terbukti bahwa untuk setiap epsilon positif terdapat k elemen n sedemikian sehingga untuk setiap n lebih dari sama dengan k berlaku mutlak xn dikali mutlak xn yn dikurangi xy kurang dari epsilon. Dengan kata lain terbukti bahwa x y konvergen ke xy.
Untuk yang ketiga, tunjukkan bahwa Cx sama dengan Cxn konvergen ke Cx. Ambil sebarang epsilon positif karena Xn konvergen ke X, maka terdapat K elemen N sedemikian sehingga untuk setiap N lebih dari sama dengan K berlaku mutlak Xn dikurangi X kurang dari epsilon per 2. Perhatikan bahwa mutlak Cxn dikurangi X sama dengan mutlak Cxn dikurangi Xn ditambah Xn dikurangi X kurang dari sama dengan mutlak Cxn dikurang Xn ditambah mutlak Xn dikurangi X sama dengan mutlak Xn dikali mutlak C-1 ditambah mutlak Xn dikurangi X. Karena Xn konvergen ke X, maka Xn terbatas, yaitu terdapat M lebih dari 0 sedemikian sehingga mutlak Xn kurang dari sama dengan M. Untuk semua elemen N, akibatnya mutlak Xn dikali mutlak C-1 ditambah mutlak Xn min X belum selesai. Sebelumnya. Nah, akibatnya mutlak Xn dikali C-1 ditambah mutlak Xn dikurangi X kurang dari M dikali mutlak C-1 ditambah epsilon per 2 disama dengan M dikali mutlak C-1 ditambah epsilon per 2 dikurangi kurang dari epsilon. Terbukti bahwa untuk setiap epsilon positif terdapat K elemen N sedemikian sehingga untuk setiap N lebih dari sama dengan K berlaku mutlak Cxn dikurangi X kurang dari epsilon. Dengan kata lain berlaku Cx konvergen ke Cx. Oke, selanjutnya teorema 3. Jika X sama dengan Xn konvergen ke X dan Z besar sama dengan Zn konvergen ke Z tidak sama dengan 0 dengan Zn tidak sama dengan 0 untuk semua N elemen N, maka X per Z sama dengan Xn per Zn dikali X per Z. Bukti. Jika Z sama dengan Zn merupakan barisan bilangan real tidak 0 yang konvergen ke Z dengan Z tidak sama dengan 0, maka barisan 1 per Xn akan konvergen ke 1 per X. Z sama dengan Zn konvergen ke Z, maka untuk sembarang epsilon bilangan positif terdapat satu elemen N demikian sehingga setiap N lebih dari K1 Zn mutlak Zn kurangi Z kurang dari epsilon. Apabila ditetapkan A sama dengan setengah mutlak Z, maka A bilangan positif sehingga bisa kita ambil epsilon sama dengan A. Sehingga mutlak Zn kurangi Z kurang dari A. Dengan menggunakan teorema ketidaksamaan segitiga diperoleh negatif A kurang dari atau sama dengan mutlak Zn min Z kurang dari atau sama dengan mutlak Zn kurangi mutlak Z untuk setiap N lebih dari atau sama dengan K, berarti 1 per 2 mutlak Z sama dengan mutlak Z min A kurang dari atau sama dengan mutlak Zn untuk setiap N lebih dari K. Oleh karena itu,
Sik. Burem banget tok nganune kok. Ning nggonanku burem banget. Ning nggonanku juga burem kok. Lah iya, makanya ra ketok. Cek burem itu. Padahal Ini mau kayak selanjutnya ono lho. dari ininya loh. Dari kanvanya nggak sih itu? Mm-mm. Lah kuwi tanda tanya kebalik macane apa kuwi? Aku ra mudeng kuwi. Lanjut we lanjut. Iki macane apa tanda tanya kebalik? Yuk, Lanjut iki wae. Udah di skip aja. engko piye nganune kuwi? Metok. Ya wis ta. Langsung kok piye iki? Kok diabah-abah sik? Langsung wae. Kan ceritanya diskusi. Ya. Catatan. Apabila A sama dengan AN, B sama dengan BN, C sama dengan CN, sampai seterusnya sampai Z sama dengan ZN merupakan barisan-barisan bilangan real yang konvergen. Maka A plus B plus C plus seterusnya plus Z sama dengan AN plus BN plus CN plus dan seterusnya sampai plus ZN merupakan barisan yang konvergen dan limit AN plus BN plus CN plus dan seterusnya plus sampai plus ZN sama dengan limit AN plus limit BN plus limit CN plus hingga seterusnya hingga plus limit ZN. Yang kedua, A kali B kali C kali dan seterusnya hingga kali Z sama dengan AN kali BN kali CN hingga seterusnya hingga kali ZN merupakan barisan konvergen dan limit AN kali BN kali CN hingga seterusnya hingga kali ZN sama dengan limit AN dikali limit BN dikali limit CN hingga seterusnya hingga dikali limit ZN. Yang ketiga, jika K elemen N dan A sama dengan AN barisan yang konvergen, maka limit AN pangkat K sama dengan limit AN yang dipangkatkan K. Selanjutnya ada teorema 4. Jika X sama dengan Xn adalah barisan bilangan real yang konvergen dengan Xn lebih dari sama dengan 0 untuk setiap n elemen dari bilangan asli dan Xn, maka X lebih dari sama dengan 0. Pembuktian dilakukan dengan kontradiksi. Andaikan X kurang dari 0, maka epsilon sama dengan negatif X lebih dari 0. Karena X konvergen ke X, maka untuk sedemikian hingga K elemen dari N ini apa dibacanya? Terdapat. Maka untuk sedemikian hingga K elemen dari N terdapat N lebih dari sama dengan K berlaku mutlak Xn kurang dari X kurang dari epsilon. Jika dan hanya jika negatif epsilon kurang dari Xn dikurangi X kurang dari epsilon. X kurang dari epsilon X dikurangi epsilon kurang dari Xn kurang dari X ditambah epsilon.
X dikurangi negatif X kurang dari XN kurang dari X ditambah negatif X. Jadi 2X, jadi XN lebih dari 2X dan kurang dari 0 lebih dari sama dengan untuk elemen dari N. Jadi terbukti bahwa X lebih dari sama dengan 0. Teorema 5, jika X sama dengan Xn dan Y sama dengan Yn, barisan-barisan bilangan real yang konvergen, dan jika Xn kurang dari sama dengan Yn untuk setiap N elemen dari N, maka X kurang sama dengan Y. Jika suaramu itu patah-patah. Sama dengan limit Yn dikurangi limit Xn, atau limit Xn kurang dari sama dengan limit Yn. Jadi terbukti bahwa X kurang dari sama dengan Y. Selanjutnya teorema 6, X sama dengan Xn konvergen ke X, dan jika A kurang dari sama dengan Xn kurang dari sama dengan B untuk setiap N elemen dari N, maka A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B. Untuk pembuktian diberikan Y barisan konstan B, 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 dan seterusnya. Menggunakan teorema 5 diperoleh bahwa limit X kurang dari sama dengan limit Y sama dengan B. Dengan cara yang sama diperoleh X lebih dari sama dengan A atau kurang dari sama dengan B. Jadi terbukti bahwa A kurang dari sama dengan limit X kurang dari sama dengan B, atau X lebih dari sama dengan A dan lebih dari dan kurang dari sama dengan B. Untuk selanjutnya teorema 7 atau teorema Squeeze atau teorema Apit. X sama dengan Xn, Y sama dengan Yn, dan Z sama dengan Zn adalah barisan-barisan bilangan real sedemikian hingga Xn kurang dari sama dengan Yn kurang dari sama dengan Zn. Untuk setiap N elemen N dan limit Xn sama dengan limit Zn, maka Y sama dengan Yn merupakan barisan konvergen dari limit Xn sama dengan limit Yn sama dengan limit Zn. Bukti, misalkan limit Xn sama dengan limit Zn sama dengan W, jika diberikan epsilon positif dengan sedemikian hingga terdapat K elemen N, sehingga untuk setiap N lebih dari sama dengan K berlaku mutlak Xn dikurang W kurang dari epsilon dan mutlak Zn dikurangi W kurang dari epsilon, atau dengan kata lain negatif epsilon kurang dari Xn kurang W kurang dari epsilon kurang dari Zn min W kurang dari epsilon, karena Xn kurang dari sama dengan Zn kurang dari sama dengan Zn, maka Xn kurang W kurang dari sama dengan Yn dikurangi W kurang dari sama dengan Zn min W. Akibatnya diperoleh negatif epsilon kurang dari Yn min W kurang dari epsilon untuk setiap N lebih dari sama dengan K dan epsilon positif. Hal ini membuktikan bahwa limit Yn sama dengan W. Lanjut. Kemudian teorema 8, X sama dengan Xn konvergen ke X, maka mutlak Xn akan konvergen
ke mutlak X. Untuk pembuktiannya dengan menggunakan definisi barisan konvergen, yaitu dengan mengambil sembarang epsilon positif karena X sama dengan Xn konvergen ke X, maka terdapat K elemen N sedemikian hingga untuk setiap N lebih dari sama dengan K, maka berlaku mutlak Xn kurang dari X maka berlaku mutlak Xn min X kurang dari epsilon. Menggunakan ketidaksamaan segitiga diperoleh bahwa untuk setiap N elemen N berlaku mutlak Xn min mutlak X kurang dari sama dengan mutlak Xn min X kurang dari epsilon. Jadi diperoleh mutlak Xn min mutlak X kurang dari sama dengan epsilon, atau mutlak X sama dengan mutlak Xn konvergen ke mutlak X. Lanjut. Selanjutnya teorema 9, Xn sama dengan X sama dengan Xn konvergen ke X dan anggap Xn lebih dari sama dengan 0. Maka barisan bilangan real positif akar Xn sekonvergen ke akar X. Pembuktiannya menurut teorema 4 diperoleh bahwa X lebih dari sama dengan 0 akan ditunjukkan bahwa teorema benar untuk X sama dengan 0 dan X lebih dari 0. Sehingga terdapat dua kasus, yaitu yang pertama X sama dengan 0 dan yang kedua X lebih dari 0. Yang pertama untuk X sama dengan 0, ambil sebarang X epsilon lebih dari 0. Karena Xn konvergen ke 0, maka terdapat K elemen N sedemikian hingga untuk setiap N lebih dari sama dengan K. Diperoleh 0 kurang dari sama dengan Xn sama dengan Xn min 0 kurang dari epsilon kuadrat, sehingga diperoleh bahwa 0 kurang dari sama dengan akar Xn kurang dari epsilon. Karena berlaku untuk setiap epsilon positif, maka terbukti bahwa akar Xn konvergen ke akar X. Untuk teorema 9 yang kedua, untuk X lebih dari 0, maka akar dari X lebih dari 0. Diberikan epsilon positif, maka sedemikian hingga K elemen dari N untuk setiap N lebih dari sama dengan K berlaku mutlak Xn dikurangi X kurang dari epsilon. Karena akar Xn ditambah akar X lebih dari sama dengan akar X lebih dari 0, maka diperoleh mutlak akar Xn dikurangi akar X kurang dari sama dengan 1 per akar X. Atau Xn dikurangi X atau epsilon per akar X. Karena berlaku untuk setiap epsilon positif, maka terbukti bahwa akar Xn konvergen ke akar X. Selanjutnya yaitu teorema 10. X sama dengan Xn adalah barisan real positif sedemikian hingga L sama dengan limit X n plus 1 per Xn. Ada jika L kurang dari 1, maka Xn konvergen dan limit Xn sama dengan 0. Untuk pembuktiannya, R elemen bilangan real sedemikian hingga R lebih dari L kurang dari 1. Ambil epsilon sama dengan R dikurangi L
kurang dari 0. Karena limit xn plus 1 per xn sama dengan L, maka demikian hingga K elemen N. Apa bacanya itu? Maka terdapat K elemen N. Sedemikian hingga untuk setiap. Iki aku langsung gitu. Iya. Piye mau? Maka terdapat K elemen N sedemikian hingga untuk setiap N lebih dari sama dengan K. Oh iya. Terdapat apa berarti? Langsung Jil. Iya. Maka terdapat K elemen N sedemikian hingga untuk setiap N lebih dari atau sama dengan K berlaku mutlak Xn ditambah 1 per Xn dikurangi L atau epsilon. Karena mutlak Xn ditambah 1 per Xn kurang dari L kurang dari atau sama dengan Xn ditambah 1 per Xn kurang dari L. Maka nilai mutlak Xn plus 1 per Xn dikurangi L epsilon. Sehingga diperoleh xn plus 1 per xn kurang L min L kurang dari epsilon jadi xn plus 1 per xn kurang dari epsilon plus L kurang dari L plus R min L sama dengan R. Ini bacanya apa? Jika dan hanya jika. Xn plus 1 kurang dari xn R. Jadi untuk setiap N lebih dari sama dengan K berlaku 0 kurang dari xn plus 1 kurang dari xn R kurang dari xn min 1 R kuadrat kurang dari titik-titik kurang dari XKR. Kurang dari sampai dengan kurang dari XKR pangkat N min K plus 1. Jadi ditetapkan bahwa C sama dengan XK per RK, maka 0 kurang dari XN plus 1 kurang dari CR pangkat N plus K untuk setiap N lebih dari sama dengan K karena limit R pangkat N sama dengan 0 sebab 0 kurang dari R kurang dari 1 maka limit R pangkat N sama dengan 0. Jadi limit R sehingga limit R pangkat N plus 1 sama dengan 0, limit Xn plus 1 sama dengan 0, limit Xn sama dengan 0. Jadi terbukti bahwa Xn konvergen dan limit Xn sama dengan 0. Selanjutnya adalah latihan soal. 1. Tunjukkan bahwa min 1 pangkat N adalah divergen. Jawab, andaikan min 1 pangkat N konvergen berarti terdapat bilangan real X sehingga untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat K elemen N. Sedemikian sehingga untuk setiap N lebih dari atau sama dengan K berlaku mutlak min 1 pangkat N min X kurang dari 1. Untuk N lebih dari atau sama dengan K dan N genap, maka min 1 pangkat N sama dengan 1. Diperoleh mutlak 1 min X kurang dari 1.
min 1 kurang dari 1 kurang dari min X kurang dari 1. Yang berakibat X lebih dari 0. Untuk N lebih dari atau sama dengan K dan N ganjil, maka min 1 pangkat N sama dengan min 1. Diperoleh mutlak min 1 min X kurang dari 1. Maka min 1 kurang dari min 1 min X kurang dari 1. Yang berakibat X kurang dari 0. Timbul kontradiksi, yaitu X lebih dari 0 dan X kurang dari 0. Jadi pengandaian salah. Yang benar min 1 pangkat N adalah divergen. Sekian diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.